yang sudah memantau berat badan setiap hari nggak? Enggak ya? Ada. Kayak misalkan setiap hari nimbang gitu. Ya, itu sama aja memantau berat badan. Kalau misalkan udah ternyata kurang nih, berarti harus tambah lagi makanannya, asupannya. Ada P5 tentang lalu lanjut ya. gizi makanan sehat dari kesehatan khusus. Kenapa kita harus mengkonsumsi pangan beraneka ragam? Karena tadi yang saya bilang tidak ada satu jenis pun pangan yang mempunyai kandungan gizi yang lengkap kecuali ASI untuk bayi usia 0 sampai 6 bulan. ASI itu ya, apa? Jadi kita harus makan yang beraneka ragam. Lalu dilakukan secara teratur, ya. Jadi makannya harus 3 kali kalau bisa, jangan hanya 1 kali. Kamu calon ibu kan? Punya ASI kan nanti. Makan malamnya nggak mau karena kalau ini ASInya ibu anak-anak. Makan malam itu tetap harus diperbolehkan dengan tapi jangan langsung tidur gitu. Karena biasanya yang makan malam langsung tidur itu biasanya menyebabkan berat badannya yang bertambah. Nah, kayak saya, Bu. Aktivitas fisiknya juga harus diperhatikan. Lalu membiasakan perilaku hidup bersih tadi, nafsu makannya turun, jadinya metabolismenya meningkat atau kebutuhan nutrisinya, jadi status gizinya itu daya tahannya rendah dan mudah terkena infeksi. Jadi kalau misalkan nafsu makannya turun itu bisa menyebabkan daya tahannya rendah juga dan mudah terkena penyakit. Gitu. Lalu ada yang pilar ketiga, melakukan aktivitas fisik atau olahraga. Mengapa? Karena menyeimbangkan antara asupan dan penggunaan zat gizi, utama sumber energi. Halo. Hai. Hai. Halo. Masih mau mengikuti? Masih. Masih ya, oke. Lalu aktivitas ini ini melancar sistem peredaran darah. Jadi kalau misalkan P5 peredaran ya? darahnya yang kurang Tentang atau apa yang ini? tidak lancar itu bisa untuk melakukan Apa? aktivitas fisik. Oh, gizi berseimbang. Seperti kamu seimbang ya. Kalau ini nggak seimbang ya. Keseimbangan penggunaan zat gizi di dalam tubuh. Ya, inilah suasana pesertanya. Ya. Nah, ini gizi seimbang bagi remaja. Gizi seimbang. Bagi remaja. Pertama, biar malam itu bersama keluarga. Itu pesan pertama ya, pesannya ya. Lalu ada yang kedua, biasakan mengonsumsi ikan dan sumber protein lainnya. Konsumsi protein hewani apa aja teman-teman? Ayam, selain ikan terus apa lagi? Mana? Daging, terus apa lagi? Telur ya. Jadi itu ya, biasakan mengonsumsi ikan dan sumber protein lainnya. Lalu yang ketiga, perbanyak mengonsumsi sayuran dan cukup buah-buahan. Jadi sehari paling enggak ada 1 jenis buah di dalam asupan makanan kita ya. Lalu yang keempat, biasakan membawa bekal makanan dan air putih dari rumah. Ada yang membawa bekal? Ada. Oke, air putihnya dibawa juga Kak? Ada. Wah, oke sip. Lalu ada yang kelima, batasi mengonsumsi makanan cepat saji, jajanan dan makanan selingan yang manis, asin dan berlemak. Ada yang suka makanan yang asin-asin? Ada. Yang gorengan-gorengan? Ada. Boleh sebenarnya untuk mengonsumsi makanan itu, tapi dibatasin. Nggak boleh terlalu banyak juga ya teman-teman ya. Karena kalau misalkan makanan terlalu asin, nanti bisa menyebabkan hipertensi atau darah tinggi. Kalau sudah usia nanti dewasa itu biasanya darah tinggi itu rentan sekali. Gitu. Kalau misalkan makanan berlemak nanti bisa menyebabkan kolesterol. Ya. Lalu yang keenam, biasakan menyikat gigi sekurang-kurangnya 2 kali sehari setelah makan pagi dan sebelum tidur. Sudah sikat gigi semua? Belum. Ya, sehari berapa kali? Sekali. Apa? Sekali. 2, ada yang sekali? Ada. Harus 2 kali ya, pagi dan Ada yang nggak sikat gigi juga ada, dan Bu. yang terakhir, hindari merokok. Ada yang merokok di sini? Nih, Bu. Nah. Sekarang stop ya merokok. Ya, stop kan. Ya, stopnya di rokok ya. Stop, kamu ngerokok, Mas? Enggak. Kamu ya Mas yang ngerokok ya? Enggak juga. Nah, ini adalah peserta keseimbangan bergizi, cara menyeimbang bergizi. Lalu 40% dari berat badan dewasa. Nah, energi dan zat gizi kurang di tubuh kalian itu adalah tubuh itu ada energi, karbohidrat, lemak,
acara apa Mbak? P5. Materinya apa ini? Tentang pengembangan remaja dalam makanan standar. Oh, keseimbangan ya, bergizi. Oke. Ini juga karena nggak kebagian tempat, jadi duduk-duduk manis. Lalu ada protein, yaitu yang bangun penting untuk masa pertumbuhan dan pembentukan otot. Jadi bagi remaja Ini acara apa Mas ini Mas? P5 tentang apa? Bebas keseimbangan bergizi oleh kesehatan ya puskesmas ya. ini ada 4 bagian yang 2/3 dari setengah piring ini itu adalah makanan pokok tadi. Terus sekali makan itu 150 gram nasi. Ini suasana peserta. Ini ada acara apa Mbak? P5 ya. Nah, ini materinya apa? Tentang kesehatan dari Bu Dokter Puskesmas ya. Iya. Untuk makanan seimbang untuk bergizi ya. Iya. Inilah suasananya yang ikutin. Nah, Mas ini ada acara apa ini? Acara apa? Gizi seimbang, Pak. Gizi seimbang. Oke, ya, berarti mendengarkan ya. Inilah kita pantau langsung P5 dari aula SMP Negeri 19 Depok, yang mana untuk memberikan arahan dari dokter. Isi piring itu sekali makan teman-teman. Jadi kalau misalkan 3 kali makan ya berarti 3 kali isi piring, 3 kali isi piring. Lalu tadi udah makan nasi, terus sayurnya buah itu sudah dimakan. Jangan lupa subscribe harian. Nah, berapa banyak sih sebenarnya kita butuh protein? Di sini usia 13 sampai 15 tahun ya teman-teman ya. Di sini membutuhkan untuk laki-laki itu 69 gram atau setara dengan 2 sampai 4 potong ikan atau daging, dan nabatinya setara 4 sampai 8 potong. Jadi sehari membutuhkan 2 sampai 4 potong ikan. Bisa kok ini, bisa juga dijadikan cemilan, nggak harus makan utama gitu. Nih, contohnya kayak gini, bahan makanan yang harus untuk sehat. Di sini nasinya sama sayurnya sama kan ya? Sama, terus ada lauknya, terus ada buahnya. Buahnya nggak harus disatuin di piring, nggak apa-apa, asal dipisah gitu. Ini contohnya aja, ya. Lalu sudah beragamkah isi piringmu? Belum. Ada yang sudah seperti ini enggak? Ada yang sudah seperti waktu makan, jadi harus tetap sarapan pagi. Misalkan ada yang bilang makan malam takut gendut, sebenarnya nggak salah itu ya, karena dia langsung numpuk tuh di tubuh kita. Nah tadi kan ada yang nggak sarapan ya, sarapan setiap hari, karena kalau tidak sarapan akan berdampak buruk pada proses belajar di sekolah. Tadi biasanya ngantuk ya, menurunkan aktivitas fisik, menyebabkan kegemukan pada remaja atau orang dewasa, meningkatkan risiko jajan yang tidak sehat. Jadi kalau misalkan nih kalian nggak sarapan, pasti kalian makan siangnya jadi lebih banyak. Ya, jadi kalau misalkan diharapkan sudah sarapan, makan siangnya itu standar aja, yang normal gitu, nggak yang terlalu banyak banget. Yang lengkap dan bergizi, misalkan nasi uduk yang paling gampang, misalkan pagi-pagi gitu. Itu udah termasuk
badan berlebih, makannya tetap sesuai dengan waktunya, paling kurangi porsinya aja. Misalkan tadi kan 3 centong ya kalau ukuran normal, dikurangin pelan-pelan jadi 2 centong nasi gitu. Dan aktivitas fisiknya harus rutin. Jadi percuma nih kita sudah mengurangi makan, tapi nggak ada aktivitas fisik atau nggak ada kalori yang kita keluarkan, itu percuma gitu, sama aja. Jadi kalau bisa porsinya dikurangi dan aktivitas fisiknya juga berjalan gitu. Oke, terima kasih Bu. Saya dari kelas 10 yang bertanya, kalau misalnya nih kan di rumah kan nggak semuanya harus ada gitu loh Kak. Misalnya kan kayak buah-buahan tadi kan harus makan kan cuma buah-buahan juga. Itu kalau nggak ada buah-buahannya Buah-buahan di rumah, karena kan nggak setiap hari kita ada buah ya di rumah. Berarti kita harus ditambahin di sayurnya gitu. Jadi sayurnya didabelin gitu. Jadi kan sayur sama buah-buahan itu vitamin, sumber vitamin. Jadi masih bisa kita satukan di sayurnya. Jadi sayurnya agak berlebih sih memang. Sudah jelas? Oke. Terima Ada lagi kasih. teman-teman yang punya Namanya siapa? Kelas berapa? Oh, 810. Ya, demikian P5 pada hari Rabu tanggal 24 April 2024. Keseimbangan gizi bagi anak remaja oleh Puskesmas Depok Jaya. Teman-teman, ada perhitungan berat badan ideal dan IMT atau indeks massa tubuh. Jadi kita bisa tahu status gizi kita, caranya dengan saya kasih gambaran ya, boleh dicatat. Berat badan dibagi tinggi badan, tinggi badan ini sudah dijadikan meter tapi ya, tinggi badan yang sudah dijadikan meter dikali 2 gitu. Bisa coba Ya, ya. pakai kalkulator aja bisa. Ya, ya, ya. Berat badan dan dikali tinggi badan kali 2. Ya, ini sedang mengukur ideal tubuh. Berat badan dibagi dikali tinggi badan. Coba misalkan berat badannya berapa? 50. Nah, tinggi badannya 152. Apanya? Oh iya, Mbak, ini ada acara apa ini? Jadi hasilnya 18,8 itu termasuk dengan normal. Jadi ada kategori-kategori. Oh, pembahasan tentang gizi seimbang remaja. Oke. Terima kasih, Mbak. Namanya siapa? Kelas berapa? Wih, keren sekali. Cerdas memang anak ini. Udah cantik, cerdas. Ya, demikian kita sudah ikutin P5 tentang kesehatan gizi seimbang pada hari Rabu tanggal 24 April 2024 langsung dari Aula SMP Negeri 19 Depok. Google bisa di Google caranya itu cara menghitung IMT ya, atau indeks massa tubuh. Jadi kalau misalkan ada kategori kurang dari 16 gitu, dia berarti termasuk